Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kita yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyusun cerita inspiratif. Apa sih cerita inspiratif itu? Cerita inspiratif adalah cerita atau bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi atau kebaikan kepada orang banyak. Nah, seperti yang kita tahu, teks narasi itu adalah teks yang isinya adalah cerita, ada alur, ada tokoh, dan lain sebagainya. Salah satu bentuknya adalah cerita fabel, cerita fantasi, cerpen, novel, itu adalah bentuk dari teks narasi. Cerita inspiratif ini juga adalah salah satu bentuk dari teks narasi tersebut. Seperti halnya cerpen, teks cerita inspiratif itu juga ada ceritanya, ada alurnya, ada tokohnya. Hanya saja cerita inspiratif ini tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, di sini kita punya struktur teks cerita inspiratif. Dalam unsur intrinsik cerita, kita tahu ada yang namanya alur. Alur itu urutannya selalu dimulai dengan orientasi, diakhiri dengan koda. Nah, struktur inspiratif, teks cerita inspiratif juga sama seperti itu ya. Kita mulai dengan orientasi atau pengantar atau pengenalan cerita. Kemudian masuk ke perumitan peristiwa di mana masalah mulai terjadi. Di sini, si tokoh yang ada di dalam cerita inspiratif itu mulai mendapatkan masalah. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam komplikasi atau puncak cerita. Di sini kalau cerita inspiratif itu puncaknya ada di komplikasi, di mana hal inspiratifnya terjadi. Hal inspiratif yang nantinya akan menginspirasi orang yang membacanya terjadi di dalam komplikasi. Kemudian baru kita masuk ke dalam resolusi atau peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Terakhir koda atau penutupan, yaitu berupa pesan moral. Oke. Setelah struktur tadi, kita melihat bagaimana cara menyusun cerita inspiratif. Ada 3 tahapan nih kalau kamu mau membuat cerita inspiratif. Yang pertama, kamu harus menentukan dulu tokohnya. Siapa tokohnya? Tokoh dan kesulitan. Kesulitan apa yang kira-kira akan dihadapi si tokoh? Tentukan dulu siapa tokohnya dan kesulitannya. Baru kita masuk ke bagian kedua, di mana si tokoh ini membuat sebuah keputusan yang menuntunnya menuju kesuksesan. Di sini ada masalah. Di tahap pertama kita punya masalah, di tahap kedua kita berhasil menyelesaikan si tokoh. Di tahap pertama si tokoh punya masalah, di tahap kedua si tokoh berhasil menyelesaikan masalahnya, dan di tahap akhir dia berhasil menggapai kesuksesan yang akan memberikan inspirasi kepada orang banyak. Ini tahapan yang harus kamu lakukan untuk membuat sebuah cerita inspiratif ya, Nak. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan sebuah quotes dari R.A. Kartini yang isinya, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke, silakan pahami baik-baik quotes ini. Sampai di sini sudah pertemuan kita. Tugas kalian hari ini adalah membuat rangkuman mengenai materi yang Ibu berikan hari ini. Yang kalian lihat tadi, silakan rangkum baik-baik, pilih baik-baik mana yang penting, mana yang harus ditulis. Kirim ke Ibu melalui WA, sertakan nama dan kelas kalian. Sampai sini dulu penjelasan Ibu, Nak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.